teman-teman yang menonton video ini. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Analisis Kasus Fisheries Jurisdiction UK versus Iceland 1973. Sebelum itu, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafiq Naufal Hakim dengan NPM 36. Selanjutnya ada Anissa Kurniasari. NPM-nya berapa? Saya Anissa Kurniasari, NPM 2410.019 Lanjut ada Umaira. dengan NPM 20. Ada Lutfi Nur Mauludi. NPM 033. Ada Nadine Andara. NPM 25. Terakhir ada Najwa Alia. NPM 21. Langsung saja dipresentasikan. Boleh, yang pertama, latar belakang. Baik, saya akan memaparkan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi Wina 1969 mengatur syarat, pelaksanaan, dan pembatalan perjanjian internasional. Kasus UK versus Iceland 1973 muncul karena perluasan setiap wilayah perikanan Islandia dari 12 menjadi 50 mil. Tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip Pacta Sunt Servanda. Baik, identitas kasusnya yaitu yang pertama ada sengketa antara Inggris dan Islandia diselesaikan di ICJ. Lalu yang kedua ada dipicu oleh perluasan sepihak zona perikanan menjadi 50 mil oleh Islandia. Lalu yang terakhir yaitu ada Inggris 1900. Fakta, selanjutnya fakta-fakta kasus. Yang pertama, ekonomi Islandia sangat bergantung pada perikanan. Yang kedua, Inggris telah menangkap ikan di wilayah tersebut selama ratusan tahun. Yang ketiga, Perjanjian 1961 memberi hak Inggris menangkap ikan di wilayah tertentu. Yang keempat, Islandia memperluas jurisdiksi 50 mil secara unilateral tahun 1972. Yang terakhir, terjadi ketegangan dan insiden Cold Wars. Next. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa isu hukum utamanya. Yang pertama, ada pelanggaran asas Pacta Sunt Servanda. Yang kedua, penggunaan doktrin rebus in statibus atau perubahan keadaan mendasar. Yang ketiga, ada penafsiran perjanjian. Ada dalam pasal 31 sampai 33 Konvensi Wina. Yang keempat, ada legalitas perluasan yurisdiksi secara unilateral. Yang terakhir, kewajiban penyelesaian sengketa secara damai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis berdasarkan Konvensi Wina 1969 dalam kasus ini. Yang pertama itu ada konvensi mengatur sengketa perjanjian harus diselesaikan secara damai. Yang kedua, Inggris membawa sengketa ke ICJ setelah diplomasi gagal. Yang ketiga, Islandia menolak yurisdiksi ICJ dengan alasan kepentingan vital. Yang keempat itu ICJ mengeluarkan putusan sementara untuk menenangkan konflik. Yang terakhir itu Konvensi Wina berfungsi sebagai kerangka interpretasi dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu putusan Mahkamah Internasional. Yang pertama ada Perjanjian 1961 tetap berlaku dan mengikat kedua pihak. Yang kedua, Islandia tidak berhak mengubah perjanjian secara unilateral. Yang ketiga, ICJ mengakui kepentingan vital Islandia, tetapi tidak sebagai alasan pelanggaran. Keempat, ICJ mendorong perundingan ulang yang adil. Dan yang terakhir yaitu putusan menjadi dasar perkembangan hukum laut dan UNCLOS 1982. Dan yang terakhir, kesimpulan, negara tidak dapat mengabaikan perjanjian internasional. Secara sepihak, ICJ menegaskan pentingnya Pacta Sunt Servanda. Kasus ini relevan dalam sengketa maritim modern, kontribusi penting terhadap konsep dan UNCLOS 1982.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.